Halo guys, welcome back my YouTube channel. Di kesempatan kali ini, aku akan merepresentasikan proposal skripsi aku yang berjudul Kinerja Legislator Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan. Studi kasus pada Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 ditinjau dari fungsi legislasi. Kemudian yang melatar belakangi mengapa saya mengambil tema ini adalah UU nomor 12 tahun 2003 telah meratifikasi keterlibatan perempuan di dalam politik. Namun pada UU tersebut itu belum sempurna. Kemudian disusul UU nomor 10 tahun 2008 yang mana pada kebijakan ini itu memberikan kuota 30% pada perempuan atau kita sebut affirmative action dan juga memberikan sistem siper atau pemberian setidaknya satu perempuan di dalam 3 anggota calon legislatif yang mendaftar. Kemudian dalam Elizabeth 2018 dalam bukunya yang berjudul Resistensi Perempuan Parlemen Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender ditemukan representasi perempuan pada pemilu 2014 hanya 24%. Ini menunjukkan perempuan belum memenuhi semua kota yang disediakan untuk representasi perempuan. Seperti yang saya jelaskan tadi, berikut adalah grafik presentasi keterwakilan perempuan pada pemilu 99 sampai 2019. Pada tahun 2014 terlihat representasi perempuan merupakan tertinggi dari pemilu sebelum ataupun sesudahnya. Berdasarkan data tersebut, fenomena ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji. Maksudnya, meskipun hanya 24% perempuan yang berhasil masuk dalam parlemen, haruslah antara DPR perempuan maupun laki-laki harus memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu sama-sama memberikan kebijakan publik yang setara, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Namun, pada penyusunan perda, kesetaraan ini masih dipertanyakan. Meskipun pada tahun tersebut perempuan belum memenuhi kuota gender yang disediakan pemerintah. Namun, menurut Fauziah pada tahun 2010, keterwakilan perempuan di dalam DPR itu sangat berpengaruh terhadap kinerja di DPR, khususnya pada undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan gender. Secara global, kinerja anggota legislatif di DPRD Provinsi Jawa Tengah relatif baik. Hal ini terbukti dari 62 perda yang berhasil disahkan pada periode ini. 22 perda diantaranya adalah inisiatif dari DPRD. Dari 22 perda tersebut, 3 diantaranya membahas tentang kepentingan perempuan. Yang pertama, Perda nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, Perda nomor 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, dan yang ketiga, Perda nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Berdasarkan data tersebut, keterlibatan perempuan di dalam parlemen begitu penting, karena perempuan memiliki masalah yang relatif bisa diselesaikan oleh perempuan itu sendiri, seperti kesehatan reproduksi, misalnya cara KB yang aman dan nyaman, kesejahteraan keluarga, misalnya berkenaan dengan harga bahan pokok. Juga isu-isu kekerasan seksual yang dalam hal ini tak pernah terselesaikan kalau yang mewakili kita adalah DPR laki-laki. Menurut penelitian Manzini, Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang berhasil membuktikan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif memiliki peran penting dalam mewujudkan kebijakan yang peduli pada kepentingan perempuan. Perempuan yang akhirnya berhasil masuk dalam parlemen diharapkan mampu melaksanakan 3 tugasnya, yaitu pertama, mengagregasi serta menyuarakan aspirasi perempuan, serta mendorong isu terkait dengan kepentingan perempuan, dan yang ketiga, menginisiasikan perda yang sens terhadap gender. Pesan masalah pada penelitian ini ada 2. Yang pertama, bagaimana kinerja legislator perempuan di fraksi PKB itu ditinjau dari aspek legislasi dalam proses menampung aspirasi dari masyarakat. Dan yang kedua, akan mencari tahu bagaimana legislator perempuan ini dalam melakukan upaya-upaya feminisasi legislasi. Jadi ini akan menelusuri aksi-aksi politik dari legislator perempuan. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja legislator perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, juga menjabarkan upaya legislator perempuan dalam memfeminisasi legislasi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ilmu sosial dan politik, khususnya mengenai diskursus perempuan parlemen. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para stakeholder legislasi dalam memperbaiki keterwakilan perempuan dalam parlemen. Tinjauan pustaka pada proposal skripsi ini saya membagi dalam 3 tema. Yang pertama, perempuan di ranah politik. Yang kedua, gender dan kebijakan publik. Yang ketiga, kinerja legislator perempuan di parlemen. Pustaka mengenai perempuan di ranah politik ini menunjukkan penelitian dari Harris dan juga Davis dan Idrus. Keterlibatan perempuan ini masih sangat minim. Penelitian Davis, keterlibatan perempuan itu agak ada perbaikan, karena pada penelitian itu ditemukan adanya perempuan yang menjadi presiden. Juga media massa telah memperlihatkan image seorang perempuan sebagai seorang yang mandiri dan juga tegas. Kemudian penelitian Roviana yang memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Salah satunya yaitu Hovifah Indar Parawansa yang sejak 99 telah aktif dalam partai politik yakni PKB. Pada tinjauan pustaka yang kedua mengenai gender dan pengambilan keputusan, meskipun sudah ada keterlibatan perempuan di dalam politik, itu tidak selalu ada paralelisme. Yang terjadi adalah kesetaraan itu masih terus dipertanyakan. Menurut penelitian Wicaksana, keputusan politik hanya ditentukan oleh segelintir orang saja, dan umumnya itu adalah laki-laki dan berasal dari kelas tertentu dan pendidikan tertentu. Kemudian menurut Sucipta Ningsih, perempuan hanya sebagai penerima kebijakan tanpa memiliki akses atau kontrol yang memberikan masukan ataupun kritikan pada perubahan kebijakan. Demikian terjadi karena model politik ditentukan dengan konfrontatif, yaitu menang ataupun kalah, sehingga politik jauh dari menghormati nilai-nilai kolaboratif atau konsensus dalam pengambilan keputusan. Tinjauan penelitian yang ketiga yaitu kinerja perempuan di parlemen. Pada penelitian Wulandari 2016, peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi itu baik. Dibuktikan dengan berhasilnya perda yang berkaitan dengan gender dan anak. Kemudian penelitian Idawarti pada tahun 2015, Pratiwi pada tahun 2016 juga baik. Namun di sini yang kurang baik adalah fungsi anggaran, karena hanya terdapat 1% APBD untuk pemberdayaan perempuan. Penelitian Suwondo, Manuhe, dan Ritonga memperlihatkan hal yang sebaliknya. Kinerja legislator perempuan itu belum baik. Penelitian Ritonga dijelaskan faktor pemicu anggota DPR perempuan gagal itu karena fungsi legislasi dipicu oleh faktor internal dan juga eksternal. Faktor eksternal diantaranya pemerintah belum berpihak pada perempuan. Dan pada penelitian Pradipta 2018, peneliti di DPRD Kota Semarang itu terdapat 11 anggota DPR, 3 diantaranya sebagai balik dan tidak ada satupun yang menjabat sebagai ketua komisi. 2 diantaranya hanya sebagai wakil komisi. Angka teori pada penelitian ini menggunakan teori dari Hannah F. Pitkin menggunakan representasi politik untuk melihat sejauh mana representasi perempuan legislator ini dibentuk. Dari teori representasi politik kemudian ada teori turunan yaitu demokrasi deliberasi, yang ini akan menilai semakin inklusif atau semakin setara politik perempuan dan laki-laki itu akan terlihat dari kebijakan yang dihasilkan. Kemudian juga menggunakan teori kinerja. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis taraf tercapainya perda setelah melakukan proses-proses politik yang sistematis yang dilakukan oleh legislator perempuan. Yang terakhir, melihat secara substansif dari hukum atau perda yang dihasilkan. Apakah produk hukum itu diinisiasi secara bottom up, aspiratif, responsif, ataukah sebaliknya.
Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana peneliti sebagai instrumen. Yang kedua, model atau jenis data yaitu primer dan sekunder yang berasal dari informan dan juga kanal DPRD itu berupa daring ataupun risalah sidang. Dengan cara wawancara, dokumentasi, ataupun studi pustaka yaitu dari risalah sidang tersebut. Kemudian data direduksi dan ditarik kesimpulan. Demikian yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.